Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalamnya. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang sakit penyakit, setiap kita pasti pernah sakit, ya. Baik sakit yang biasa maupun sakit yang sampai parah. Nah, kalau kita melihat berbicara tentang sakit penyakit, ya, ada banyak paham. Kadang orang bilang, "Wah, kamu itu karena dosa." Nah, begitu ya. Kamu itu jauh dari Tuhan. Kamu itu satu dan lain hal. Nah, ada begitu banyak hal yang orang pahami tentang sakit penyakit, sebab dan musababnya. Tapi kalau kita melihat, ya, berdasarkan beberapa hal yang mungkin kita juga sering perhatikan, paling tidak ada beberapa kenapa seseorang itu bisa sakit. Yang pertama, kita sadar tubuh kita ini kan lemah, ya. Jadi di dalam kelemahan tubuh kita bisa sakit. Artinya setiap orang itu bisa mengalami sakit penyakit. Karena itu adalah salah satu bagian daripada kelemahan tubuh kita. Bisa karena usia, bisa karena capek, ya, terlalu posir waktu bekerja, begitu. Jadi setiap orang bisa sakit, dan sakitnya itu karena memang kelemahan tubuh. Yang kedua, sakit bisa juga disebabkan karena kelalaian, ya. Kelalaian di dalam kita menjalani kehidupan. Misalnya, ya, tentang pola makan, ya, pola makan yang salah sehingga seseorang juga bisa sakit. Bisa juga karena pola hidup, ya, pola hidup yang tidak sehat sehingga membuat seseorang itu bisa sakit. Ya, bisa juga pola istirahatnya, ya, kurang baik sehingga seseorang itu bisa sakit. Nah, ada satu lagi nih, yaitu kakean pola, ya, kakean pola sehingga orang juga bisa sakit, ya. Bisa sangat terjadi, ya, sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sakit juga bisa karena memuliakan Allah. Jadi, ya, kalau kita melihat di beberapa kisah di Alkitab, kenapa orang ini buta, ya? Karena kesalahan orang tua atau apa? Tuhan katakan, "Oh tidak, ini justru untuk Tuhan pakai menyatakan kemuliaan Allah." Sakit penyakit ternyata bisa Tuhan pakai, ya,
untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita melihat ada banyak ya, Fanny Crosby ya, di tengah kebutaannya yang dia alami, dia bisa Tuhan pakai luar biasa. Ada beberapa kisah-kisah yang lain yang juga mungkin kita sering dengarkan ya, bagaimana seorang yang sakit itu bisa memberikan kekuatan, penghiburan justru kepada mereka yang datang menjumpainya. Ya, biasanya orang kunjungan itu menghibur, memberi kekuatan buat yang sakit. Tapi ada juga beberapa kita jumpai orang yang sakit waktu dikunjungi justru memberi kekuatan penghiburan buat yang mengunjungi. Ya, sehingga orang bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, akhirnya orang memuliakan Allah. Nah, tetapi ada juga sakit yang karena dosa. Ya, entah itu dosa masa lalu, entah itu dosa yang baru saja dia lakukan dan dia langsung dapat teguran dari Tuhan. Ada banyak hal ya. Nah, demikian juga di dalam kisah Markus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-12 ini. Di sana ada orang lumpuh ya. Orang lumpuh memang bisa juga karena kelemahan fisik ya, pola hidup dan lain sebagainya. Tetapi sangat jelas sekali di dalam bagian ini orang lumpuh ini disebabkan karena dosa. Saya tidak tahu saudara dosa apa yang orang ini lakukan sehingga dia mengalami kelumpuhan. Nah, tetapi dari sini kita bisa belajar. Oh ya, benar juga ya. Ternyata bisa juga karena dosa membuat seseorang itu mengalami sakit penyakit. Nah, bagaimana kita menghadapi semuanya? Jika karena kelemahan tubuh berarti kita butuh istirahat. Ya. Jika karena ya kelalaian kita harus memperhatikan kembali pola kehidupan kita. Jika karena untuk kemuliaan Allah tetaplah bertahan, berpengharapanlah kepada Tuhan. Tetapi jika karena dosa, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunannya. Kita percaya Allah kita adalah Ia setia dan adil. Setiap orang yang mengaku dosa di hadapannya dia akan mengampuni. Bahkan dikatakan dia akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Apakah itu pergumulan ya? Apa yang menyebabkan kita mengalami pergumulan ini? Tentu ada banyak hal ya. Bisa karena kelalaian kita ya, bisa karena pola hidup kita, bisa karena untuk menyatakan kemuliaan Allah ya. Tapi juga bisa karena dosa kita. Ya. Ada sesuatu yang pernah kita lakukan sehingga hari ini kita menanggungnya. Begitu juga dengan sakit penyakit yang kita alami. Bisa jadi ya, ini adalah akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jika kita mengalami yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Mari datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Kalaupun fisik kita tidak sembuh, paling tidak ya, jiwa kita disembuhkan oleh Tuhan. Bagi saya terlalu percaya Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun itu. Ya. Tapi terkadang Tuhan bukan mau menyembuhkan sakitnya, tapi Tuhan mau mengubah hati kita. Sehingga hati kita ini yang justru perlu disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi di dalam hidup kita. Apa yang terjadi pada kita hari ini? Jika karena dosa, mari datanglah kepada Tuhan, memohon pengampunannya, menerima belas kasihannya, dan marilah kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi hanya kepada Tuhan saja. Nah, kiranya setiap kita boleh ditolong, diingatkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jika karena untuk kemuliaan Allah, tetaplah bertahan dan tetaplah hidup kita memuliakan Tuhan. Tapi jika karena dosa, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan dan kiranya Tuhan menyelesaikan itu semua di dalam hidup kita. Sehingga setiap kita boleh mengalami kemenangan, kebebasan di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk mengoreksi, introspeksi di dalam diri kami. Apa yang terjadi di dalam hidup kami hari ini.
Jika karena kelemahan tubuh kami, mohon Tuhan pulihkan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Jika karena kelalaian, oh Tuhan tolong kami berikan hikmat. Jika kami tidak lagi mengulanginya kembali. Jika karena untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kuatkan teguhkan iman kami di dalam kami menjalaninya. Tetapi jika karena dosa, ya Tuhan ampuni. Kami tidak tahu dosa apa yang kami lakukan atau apa yang saat pernah kami lakukan. Ingat-ingatkan itu ya Tuhan, sehingga kami boleh menyadarinya. Dan kiranya setiap kami juga boleh pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni kami, layakkan kuduskanlah kami, dan biarlah berkat-Mu tidak terhalang bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga boleh menolong, menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh menolong, memampukan kita mengintrospeksi di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.